Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 20 yang beranggotakan saya sendiri, Nugrahini Alatif dengan nomor NIM 19174040111 dan rekan saya Selamat Widodo dengan nomor NIM 19174040403. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai uji beberapa sampel tidak berhubungan ANOVA test disertai contoh dengan masalah SPSS. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi yang pertama ialah mengenai pengertian uji ANOVA. Analysis of variance atau biasa disebut ANOVA adalah suatu metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi. Uji dalam ANOVA menggunakan uji F karena dipakai untuk pengujian lebih dari 2 sampel. Dalam praktik, analisis varians dapat merupakan uji hipotesis maupun pendugaan. ANOVA sendiri digunakan untuk melakukan analisis komparasi multivariabel. Teknik analisis komparatif dengan menggunakan tes T, yakni dengan mencari perbedaan yang signifikan dari 2 buah min yang hanya efektif bila jumlah variabelnya 2. Untuk mengatasi hal tersebut, ada teknik analisis komparatif yang lebih baik, yaitu analysis of variance yang disingkat ANOVA. ANOVA juga digunakan untuk membandingkan rata-rata populasi, bukan ragam populasi. Jenis data yang tepat untuk ANOVA adalah nominal dan ordinal pada variabel bebasnya. Jika data pada variabel bebasnya dalam bentuk interval atau rasio, maka harus diubah terlebih dahulu dalam bentuk ordinal atau nominal. Sedangkan variabel terikatnya adalah data interval atau rasio. Materi yang selanjutnya ialah mengenai asumsi ANOVA. Uji ANOVA termasuk dalam kategori uji parametrik. Sama halnya dengan uji-uji parametrik lainnya, sebelum menggunakan uji yang dimaksud, terlebih dahulu periksalah apakah sampel itu telah memenuhi asumsi-asumsi dari uji tersebut. Uji ANOVA mempunyai asumsi seperti yang pertama, individu-individu dalam sampel harus diambil secara random. Maksudnya ialah diambil secara terpisah satu sama lain dari masing-masing populasinya. Sampel bersifat independen. Lalu yang kedua, distribusi gejala yang diselidiki dalam masing-masing populasi itu adalah normal. Jika belum diketahui apakah sampel telah mengikuti distribusi normal atau tidak, dapat dilakukan pengetesan normalitas terlebih dahulu. Lalu, yang ketiga, varians dari masing-masing populasi tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan satu sama lain. Apabila belum diketahui, harus dihitung terlebih dahulu dengan mengadakan pengetesan terhadap varians atau test of variansi. Adapun asumsi dasar yang harus terpenuhi dalam analisis varian adalah yang pertama, kenormalan distribusi data harus normal. Agar data berdistribusi normal dapat ditempuh dengan cara memperbanyak jumlah sampel dalam kelompok. Kesamaan variansi setiap kelompok hendaknya berasal dari populasi yang sama dengan variansi yang sama pula. Apabila banyaknya sampel sama pada setiap kelompok, maka kesamaan variansinya dapat diabaikan. Tapi apabila banyak sampel pada masing-masing kelompok tidak sama, maka kesamaan variasi populasi sangat diperlukan. Lalu yang ketiga, pengamatan bebas sampel hendaknya diambil secara acak atau random, sehingga setiap pengamatan merupakan informasi yang bebas. ANOVA lebih akurat digunakan untuk sejumlah sampel yang sama pada setiap kelompoknya. Misalnya, masing-masing variabel setiap kelompok jumlahnya sampel atau respondennya sama-sama 250 orang.
Apabila sampel tidak memenuhi asumsi seperti di atas, maka sebaiknya tidak melakukan uji ANOVA, melainkan uji non-parametrik, yaitu uji Kruskal-Wallis. Lalu, materi yang selanjutnya ialah penggunaan uji ANOVA. Yang pertama, ingin menguji rata-rata kelompok lebih dari 1 atau sama dengan 3. Dalam analisis ANOVA hanya digunakan hipotesis dua arah, yaitu apakah ada perbedaan rata-rata. Lalu, mengetahui signifikansi perbedaan rata-rata antara kelompok sampel yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, analisis varians relatif mudah dimodifikasi dan dapat dikembangkan untuk berbagai bentuk percobaan yang lebih rumit. Selain itu, analisis ini juga masih memiliki keterkaitan dengan analisis regresi. Akibatnya, penggunaannya sangat luas di berbagai bidang, mulai dari eksperimen, laboratorium hingga eksperimen periklanan, psikologi, dan kemasyarakatan. Lalu yang selanjutnya ada syarat uji ANOVA. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh uji ANOVA yaitu yang pertama, data berdistribusi normal, karena pengujiannya menggunakan uji F-Snedeker. Yang kedua, varians atau ragamnya homogen, dikenal sebagai homoskedastisitas karena hanya digunakan satu penduga atau estimate untuk varians dalam contoh. Yang ketiga, masing-masing contoh saling bebas, yang harus dapat diatur dengan perancangan percobaan yang tepat. 4. Komponen-komponen dalam modelnya bersifat adiktif atau saling menjumlah. Uji ANOVA terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ANOVA one way dan yang kedua ANOVA two way. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ANOVA one way yang terbagi lagi menjadi dua, yakni uji ANOVA one way secara manual dan uji ANOVA one way berdasarkan SPSS. Yang pertama, uji ANOVA one way secara manual. Menurut Ilham Zain, uji ANOVA one way adalah jenis statistika parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari dua grup sampel. Yang dimaksud satu arah adalah sumber keberagaman yang dianalisis hanya berlangsung arah, yaitu arah perlakuan atau between group. Analisis varian ini banyak digunakan dalam penelitian survei dan penelitian eksperimen. One way ANOVA dilakukan untuk menguji perbedaan 3 kelompok atau lebih berdasarkan satu variabel independen. Contoh kasus yakni berdasarkan hasil survei diketahui produktivitas susu sapi di Indonesia 8-10 liter per hari. Salah satu faktor penyebab rendahnya produktivitas susu sapi adalah kurangnya nutrisi mikro dan nutrisi makro. Misalnya, kebutuhan zinc pada sapi sebanyak 40-50 mg per hari. Sedangkan rata-rata kandungan pada makanan sapi saat ini hanya mencapai 25-38 mg per hari. Maka dilakukan suplementasi temulawak pada ransum untuk meningkatkan produksi susu. Salah satu sumber seng adalah dari temulawak maupun suplemen zinc. Maka dilakukan penelitian untuk mengetahui efek pemberian suplemen zinc dari berbagai sumber pada pakan sapi terhadap produktivitas susu sapi. Perlakuan pemberian suplemen dibagi menjadi 4 kelompok, dengan masing-masing kelompok terdiri atas 4 ekor 4 kali pengulangan, yaitu T0, ransum kontrol tanpa tambahan, T1, ransum dengan tambahan ekstrak temulawak, T2, ransum dengan suplemen zinc proteinat, T3, ransum plus X temulawak plus zinc proteinat. Lalu di sini terdapat tabel produksi susu sapi berdasarkan pemberian pakan sapi. Perlakuan T0 pada hari pertama 28,6, sedangkan pada hari kedua 26,7, pada hari ketiga 27,8, dan yang keempat 27,5, dan rata-rata per liternya ialah 27,65. Pada T1 yang pertama 32,4,
yang kedua 33,3, yang ketiga 30,5, yang keempat 32,4. Dan rata-rata per liternya ialah 32,15. Perlakuan T2 yang pertama 33,4, yang kedua 33,0, yang ketiga 32,4, yang keempat 33,0, dan dengan rata-rata per liternya 32,95. Dan perlakuan yang terakhir T3 yang pertama terdapat 34,2, yang kedua 33,3, yang ketiga 34,5, dan yang keempat 33,8 dengan rata-rata per liter 33,95. Penentuan hipotesis. Tidak ada perbedaan rata-rata produktivitas susu sapi pada setiap kelompok pemberian pakan yang berbeda. HA, ada perbedaan rata-rata produktivitas susu sapi pada tiap kelompok pemberian pakan yang berbeda. Pada uji ANOVA, apa didapatkan hasil HA diterima atau ada perbedaan yang signifikan, maka harus dilakukan uji T, uji beda dua sampel untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda. Perhitungan manual uji ANOVA adalah dengan menghitung nilai F-hitung. Adapun tahapan perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut ini ya teman-teman. Dengan ketentuan, apabila F-hitung lebih besar dari F-tabel, maka HO ditolak atau ada perbedaan yang signifikan. Materi yang selanjutnya ialah uji ANOVA one way dengan menggunakan SPSS. Pada program SPSS, kita akan memasukkan data berdasarkan variabelnya, yaitu variabel dependent dan variabel independent. Maka langkah yang pertama, buatlah variabel data variabel dependent dan independent dengan ketentuan A. Variabel dependent sama dengan produksi underscore susu. Lalu measure sama dengan scale. B. Variabel independent sama dengan perlakuan. Measure sama dengan scale. Value sama dengan value 1 dinamai dengan label T0, value 2 dinamai dengan label T1, dan seterusnya sesuai jumlah kelompok yang ada. Langkah yang kedua ialah memasukkan data yang ada pada Windows Data View, dan apabila kita mengaktifkan value labels akan terlihat seperti gambar berikut ini. Yang ketiga, analisis dilakukan dengan memilih analyze, lalu pilih compare means, lalu pilih lagi one way ANOVA sehingga akan terlihat tabel seperti berikut ini. Yang selanjutnya ialah pindahkan variabel dependent ke dalam dependent list, sedangkan variabel independent ke dalam kolom vector. Yang keempat, mengingat uji asumsi yang harus dipenuhi pada uji ANOVA yaitu uji homogenitas, maka pada option kita aktifkan homogeneity of variance test. Langkah yang kelima, pada uji ANOVA apabila diketahui terdapat beda yang signifikan antar kelompok, maka perlu dilanjutkan ke uji T untuk membandingkan kelompok manakah yang berbeda. Namun melalui fasilitas SPSS kita dapat mengaktifkan POSHOC, lalu pilih yang Bonfereni. Langkah yang keenam, akan terlihat hasil pada Windows Output, terlihat 3 macam tabel, yaitu tabel homogenitas, tabel ANOVA, dan tabel POSHOC. Pada masing-masing tabel dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Dapat dilihat ya teman-teman. Berdasarkan tabel didapatkan nilai sigma 0,39 lebih besar dari alfa 0,05, sehingga HO diterima dan disimpulkan bahwa variasi antar kelompok sama atau homogen. Lalu gambar yang selanjutnya ini ada berdasarkan uji ANOVA didapatkan nilai sigma 0,0001 lebih kecil dari alfa 0,05, sehingga HO ditolak dan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata produktivitas susu sapi pada kelompok pemberian pakan yang berbeda. Pada penelitian ini, kelompok pemberian pakan terbagi menjadi lebih dari 2. Maka, perlu diketahui kelompok manakah yang dinyatakan berbeda signifikan. Hal tersebut dapat diketahui melalui tabel POSHOC di bawah ya.
Jadi pada hasil uji Poisson-Gonfereni kita akan mendapati kelompok yang berbeda nyata melalui sigma kurang dari alfa 0,05 atau dengan memperhatikan tanda bintang. Berdasarkan tabel di atas dapat didapati rata-rata produktivitas sapi susu berbeda signifikan maksud saya signifikan kelompok yang T0 dengan T1, kelompok ransum dengan kelompok ransum plus ekstrak temulawak, T0 dengan T2, kelompok ransum dengan kelompok ransum plus ekstrak suplemen zinc, dan T0 dengan T3, kelompok ransum dengan kelompok ransum plus ekstrak temulawak dan suplemen zinc. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Mas Slamet Widodo. Ya, di sini saya atas nama Slamet Widodo dengan NIM 1917404043 akan menjelaskan materi tentang ANOVA 2-way. Secara garis besar, uji ANOVA 2-way terdiri atas uji ANOVA 2-way dengan interaksi dan non-interaksi. Pada materi ini kita akan memfokuskan pada uji ANOVA 2-way dengan interaksi. Yang dimaksud dengan interaksi di sini yaitu memperhatikan interaksi antara faktor A dan faktor B secara bersamaan terhadap variabel dependent. Adapun yang ditampilkan pada statistik ini yaitu nilai signifikansinya. Sedangkan konsep interaksi antara A dan B perlu dipahami berdasarkan teori dan ataupun keilmuan yang telah ada. Misalnya, konsep biosistematika dari interaksi antara hormon FSH dan LH terhadap pematangan sel telur. Ada tidaknya interaksi pada kedua hormon perlu dipahami berdasarkan teori reproduksi. Sedangkan pada statistik hanya diukur besar signifikansi kedua hormon terhadap pematangan telur. Di sini ada satu contoh kasus dari pertumbuhan tanaman yang dipengaruhi oleh pemberian pupuk dan penyiraman yang tepat. Dan juga di sini sudah dijelaskan juga tabel-tabel, yaitu ada tabel tinggi tanaman jagung berdasarkan dosis pupuk dan frekuensi penyiraman. Ada juga tabel jumlah bonggol jagung berdasarkan dosis pupuk dan frekuensi penyiramannya. Terus yang selanjutnya yaitu uji ANOVA 2-way secara manual. Pada uji ANOVA 2-way karena terdapat 3 hipotesa, maka akan ada 3 nilai F yang dihitung. Itu udah terdapat di tabel juga. Yang kedua yaitu uji ANOVA 2-way secara dengan SPSS. Pada program SPSS kita akan memasukkan data berdasarkan variabelnya, yaitu variabel dependent dan variabel independent. Maka yang pertama yaitu buatlah variabel dengan ketentuan sebagai berikut. Variabel dependent tinggi tanaman dan jumlah bongkol. Variabel independent perlakuan terhadap siram dan pupuk. Variabel value 1 label SO, value 2 label SI, dan seterusnya sejumlah kelompok yang ada. Yang kedua yaitu masukkan data yang ada pada Windows Data View, dan apabila kita mengaktifkan value labels akan terlihat seperti tabel di bawah ini. Terus yang ketiga yaitu analisis dilakukan dengan memilih analis general linear models univariate sehingga terlihat seperti tabel berikut. Perlu dipahami juga bahwa pada uji ANOVA 2-way ini hanya dapat dimasukkan satu jenis variabel dependent, sedangkan variabel dependence atau faktor dapat dimasukkan ke kolom fix faktor bersamaan.
Pada uji ANOVA two-way yang keempat, pada uji ANOVA two-way kita juga akan mengaktifkan tes homogenitas pada option dan mengaktifkan post hoc, kemudian klik OK. Yang kelima yaitu didapatkan beberapa tabel hasil statistik. Tabel yang perlu diperhatikan antara lain yaitu tabel Evans test atau uji homogenitas dan tabel test of between subject atau uji ANOVA two-way. Udah ada tabelnya, bisa disimak sendiri ya. Terus kesimpulannya yaitu faktor penyiraman tidak memberikan perbedaan yang signifikan terhadap tinggi tanaman jagung, namun faktor pupuk memberikan perbedaan yang signifikan terhadap tinggi tanaman jagung. Begitu pula faktor interaksi antara faktor penyiraman dan faktor pemberian pupuk. Yang keenam yaitu pada tabel post hoc kita dapat memperhatikan tabel multiple comparison. Pengamatan post hoc pada ANOVA two-way dan ANOVA one-way adalah sama. Kesimpulannya, analisis variance atau analysis of variance atau ANOVA yaitu suatu metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistik inferensi. Uji dalam ANOVA menggunakan uji F karena dipakai untuk pengujian lebih dari 2 sampel. Dalam prakteknya, analisis variance dapat merupakan uji hipotesis atau lebih sering dipakai maupun pendugaan atau estimation, khususnya di bidang genetika terapan. ANOVA sendiri digunakan untuk melakukan analisis komparasi multivariabel, teknik analisis komparatif dengan menggunakan teknik tes T, yaitu dengan mencari perbedaan yang signifikan dari 2 buah mean yang hanya efektif apabila jumlah variabelnya itu 2. Untuk mengatasi hal tersebut ada teknik analisis komparatif yang lebih baik, yaitu analysis of variance atau disingkat sebagai ANOVA. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.